dari Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, hasil kerjasama Sumber Wijaya dan Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Ya, kembali dari Double Tree by Hilton Hotel di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Cikini. Kita dalam polemik Sindo Trijaya Network Talk Show akhir pekan terhangat membahas tentang kejahatan beras sintetis. Saya Habdi Hermawan masih bersama dengan para narasumber, ada Ibu Yusni Emilia Harahap, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan, ada Pak Nelis Sukidi, Ketua Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia, ada Pak Ngadiran, beliau adalah Sekjen dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, ada Pak Fadri Sentosa, Director of Planning and Business Development dari Bulog, serta spesial guest kita Ibu Dewi Septiani, pengungkap kasus beras sintetis. Tadi sudah kita dengarkan dari Ibu Dewi dan Pak Eli. Saya ingin ke Pak Ngadiran dulu kalau gitu. Pak Ngadiran, beliau Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Dilihat dari kasus ini, mungkin kapan Bapak pertama kali mendengar dan apa reaksi Bapak pertama kali ada peristiwa seperti ini, Pak Ngadiran? Baik, terima kasih. Ya, reaksi pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tanda-tanda zaman, mungkin tergerusnya pasar tradisional salah satu dengan berbagai hal. Mungkin upaya-upaya ini bagian yang harus membuat kita semua sadar. Pertama adalah kawan-kawan kami selaku pedagang dan masyarakat juga sadar bahwa dagangan yang diperdagangkan harus selalu lebih waspada. Itu yang pertama. Bahwa berita yang selalu muncul dan mencuat, tahu ada formalin, makanan apapun ada borak. Koran hari ini juga lagi bicara, barusan ada sidak tahu putih, tahu kuning, kemudian tahu some, kemudian ada makanan yang lain mengandung makanan berbahaya. Tetapi maksud saya adalah setiap ada seperti itu yang jadi sasaran tembak wong cilik. Pedagang yang ada di pasar tradisional, saya tidak anti dengan pasar modern. Apakah pernah dilakukan sidak di pasar modern dan di ekspos? Ini bukan masalah modern dengan tradisional, tetapi ini bagian yang memang kita harus memulai koreksi diri dan kita semakin cerdas. Mari kita semua bangsa, rakyat ini waspada. Yang penting makanan yang akan dibeli, makanan yang akan dimakan. Sekarang kalau kita sadari atau tidak, berita ini benar atau tidak, makanan yang di lingkungan sekolahan saja sudah mengandung bukan hanya borak, bukan hanya formalin, narkoba. Siapa yang bertanggung jawab? Benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Hal ini adalah penggerusan yang ada. Ini mungkin yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai pasar tradisional yang semakin buruk, kumuh dan jorok itu semakin ditinggalkan pembelinya. Ini agak sedikit menyimpang, tapi mungkin nyambung dikit. Pak Ngadiran tidak menafikan adanya laporan dari Ibu Dewi mengenai persoalan dalam beras. Saya tidak menafikan, karena upaya-upaya itu banyak cara yang dilakukan dalam rangka untuk apa, saya juga tidak tahu. Persaingannya itu sehat atau tidak sehat, halal atau tidak halal, semua mungkin jadi bisa dihalalkan kalau begini. Tetapi maksud saya bukan begitu. Ini ada hikmah bagi kita semua, terutama mencerdaskan rakyat, mencerdaskan bangsa yang selama ini beli beras kan asal beli beras saja, beli tahu asal beli tahu saja, nggak pakai tes-tes. Tetapi dengan seperti ini lebih hati-hati, lebih cerdas, lebih berwaspada. Itu Pak Ngadiran tujukan kepada konsumen atau kepada para pedagang yang melakukan? Sahabat saya pedagang supaya belanjanya lebih berhati-hati, dan saudara-saudara saya yang konsumen supaya juga lebih berhati-hati. Kami butuh dikoreksi. Kalau melakukan itu semua bukannya nambah cost lagi, nambah biaya lagi? Nanti tidak. Harga mahal lagi? Tidak. Nanti kita minta Bu. Iya. Tidak. Yang melakukan itu. Tidak. Ya. Ya. Lalu ketika Pak Ngadiran menilai bahwa ada persoalan dengan beras yang mungkin diduga bermasalah itu tadi, yang dirugikan namanya selain konsumen adalah pedagang pasar. Pasti.
Iya. Yang jual. Yang jual yang jelas sekarang ini fakta bahwa kawan-kawan saya yang ngecer, yang datang tetap banyak. Iya. Tapi kan nanyanya panjangan, itu yang pertama. Kita butuh menjelaskan kawan-kawan ini, butuh menjelaskan, meyakinkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, belinya kan nggak seperti yang lalu, biasanya mungkin 10 liter, bisa sekarung yang 20 kilo atau 50 kilo. Sekarang kan pakai terteran aja. Bahkan mungkin tentengannya lebih kecil gitu. Nah, tetapi mohon maaf, Ibu tadi lagi belanjanya akhirnya ke pasar modern ya. Akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Ini bukan masalah modern tradisional, tetapi mari kita bersama-sama kita budayakan belanja ke pasar tradisional. Bahwa pasar tradisional tidak semua menjual barang-barang yang seperti apa yang diceritakan ini. Saya yakin yang kita semua punya hati nurani. Insting dasarnya Bu Dewi yang akhirnya mengantarkan ke pasar modern. Justru Karena ini bagian yang memang mencerdaskan kita semua. Bagian ini, kalau tanpa ada ini, saya pikir kita mungkin semua juga tidur aja semua. Selama ini dalam arti pikiran kita kan happy-happy saja. Tapi dengan kejadian ini banyak hikmah yang kita terima. Terutama pejabat yang selama nggak sidak ke pasar, jadi sidak ke pasar. Kan begitu. Tapi kita bersyukur. Akhirnya sudah ada yang jadi korban. Ya, saya sendiri menurut saya mungkin sebelum berita heboh, saya sendiri kalau mau cerita kan nggak boleh tadinya. Oh, ini bukan kejadian di sini. Waktu dialog di El Sinta, saudara kita di Tangerang juga ada yang komplain. Ada yang komplain, yang namanya lengket, yang namanya juga bau juga, baunya tidak sesuai dengan harga apa, rasa beras yang biasa. Itu kata berita di radio. Benernya enggak kan ini belum dipanggil orangnya juga. Apa di Tangerang? Ya. Tangerang 60 km dari Bekasi. Tapi paling tidak maksud saya ini tidak harus dibesar-besarkan. Oke. Tetapi ini harus segera, kalau memang betul, ya segera diinformasikan. Kemudian kita semua yang jelas mencermati ini, mengambil hikmah ini, dan meniadakan ini seperti apa caranya kan banyak cara. Menghabiskan ini banyak cara. Pak Nelis tadi sudah menyampaikan bahwa biaya produksi kalau bahan baku lebih mahal. Kalau itu plastik. Kalau pasti. Belum tentu itu plastik. Ya. Saya ingin ke Bu Yusni dulu kalau gitu. Belum tentu itu plastik. Jadi Bu Yusni kalau menurut pengalaman dan mungkin kalau ada kajian di Kementerian Pertanian mengenai kasus yang menimpa Ibu Dewi ini, kira-kira mungkin Ibu bisa bayangkan sebelum kita mengkaji mengenai bagaimana perdagangan beras, pasokan dan kemudian pengaruh ke pasar retailnya, beras yang bermasalah itu sendiri apa saja sih yang bisa menjadi kemungkinan ini sosoknya apa sebetulnya? Betulkah itu plastik? Betulkah itu sintetis? Atau mungkin hal yang lain yang awam tidak paham? Terima kasih Pak. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Topik kita tentang kejahatan tadi, judulnya kejahatan beras sintetis. Saya sendiri agak merinding Pak mendengarnya, kejahatan beras sintetis gitu ya. Jadi kalau ini memang nantinya terbukti ya Pak, memang kejahatan kalau terbukti sengaja atau tidak sengaja itu pidana. Itu satu kejahatan yang luar biasa. Saya setuju secara pribadi. Kemudian saya juga mengapresiasi apa yang sudah diinisiasi Bu Dewi ya, sebagai masyarakat awam yang kemudian menemukan kejanggalan, lalu inisiatif beliau mengunggah itu, dan berkat juga media ya cepat mempublikasikan ini, tentu kita semua juga menjadi waspada. Kemudian tentu perlu ada tindak lanjut lebih jauh kan begitu Pak Hardi. Tetapi menurut pencermatan saya yang sudah hampir 30 tahun di Kementerian Pertanian ini Pak, kasus ini memang baru kali ini saya dengar kita, apalagi di negara kita ya. Sehingga memang segera setelah ada pemberitaan pengalaman Ibu Dewi di Bekasi, tadi beliau juga mengatakan sebenarnya lembaga pemerintah di sana, dinas perdagangan juga sudah langsung Pak menemui beliau gitu kan, kemudian melakukan hal-hal lebih lanjut.
Pak Hardi di tingkat pusat, saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa bahwa tentu ada sistem yang sudah kita bangun. Badan POM itu juga adalah sebagai lembaga yang punya kompeten ya, sebagai national authority, bahkan juga punya networking dengan internasional. Kemudian kita di Kementerian Pertanian salah satu anggotanya. Yang saya maksud adalah seluruh lembaga kementerian pemerintah itu sudah melakukan koordinasi Pak, menanggapi isu ini. Kemudian memang untuk melakukan satu pembenaran ya terhadap adanya kasus ini sudah barang tentu diperlukan kerja cepat, cerdas, tapi dengan hasil yang tepat, sehingga tidak diragukan masyarakat. Nah itulah yang sedang sekarang dilakukan. Badan POM sendiri sebenarnya sudah mempunyai hasil dari uji lab mereka ya, tapi kan diberikan ke kepolisian untuk kemudian dilakukan tindak lanjut penyidikan, kan begitu Pak. Jadi itu yang kaitannya dengan kasus ini. Tapi yang ingin saya sampaikan juga Pak Hardi, jelas negara besar seperti Indonesia penduduknya banyak, ketahanan pangan dan keamanan pangan itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah inilah nantinya juga tentu diperlukan dukungan tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Tapi hipotesis apa saja Bu yang dimiliki oleh kementerian mengenai butiran-butiran bermasalah dalam beras yang ditemukan oleh Ibu Dewi ini? Apakah memang ada kemungkinan itu dengan bahan sintetis, plastik, atau mungkin hal-hal lain yang begitu kita sebagai awam tidak paham soal ini? Ya sebenarnya seperti tadi saya katakan Pak Hardi, kita sama-sama sebenarnya untuk mengenal kasus ini seperti apa adanya kan. Jadi saya mencermati berbagai media yang ada, sebenarnya cukup banyak memberikan informasi, tetapi secara umum jelas kalau padi itu kan, beras itu kan dari padi kan. Udah jelas itu. Makanya sebenarnya saya pribadi juga agak keberatan ya ada istilah beras sintetis, beras apa. Karena yang namanya beras itu pasti dari padi. Nah, jadi istilah ini juga kita tidak bisa sembarangan sebenarnya memakai istilah beras. Saya ke Bu Dewi dulu sejenak. Bu Dewi, Anda akhirnya kan bisa mengenali ya dari sekian banyak butiran beras yang Anda katakanlah tadi katanya cek melalui setrika lalu kemudian sempat dimasak. Ada nggak ciri-ciri khusus dari beras-beras yang aneh ini? Ciri-ciri khususnya kalau dilihat secara kasat mata memang tidak terlihat jelas. Ada mata intinya nggak? Kalau di bawah sinar matahari itu terlihat jelas. Kalau yang jelas beras asli maupun yang diduga sintetis itu jelas berbeda karena lebih cerah aja warnanya. Kalau yang diduga sintetis bening tanpa ada guratannya. Tanpa ada guratan. Ya. Kalau yang beras benar-benar itu beras asli, dia benar khasnya beras itu yang ada guratannya dan ada mata putihnya. Kalau beras yang diduga ukurannya sama. Ukurannya hampir sama, tapi dia lebih ramping sedikit ya. Lebih ramping. Iya betul. Warnanya menyebar rata atau dia seperti beras juga ada gradasi putih? Warnanya hampir seperti beras, tapi dia rata aja, nggak ada guratan ataupun nggak ada khasnya beras seperti itu. Lalu kemudian setelah Anda katakanlah apa tadi dipanaskan oleh setrika, ditaruh dalam setrika, dia ada perubahan warna atau gimana? Betul. Itu uji coba sederhana. Ketika bahan plastik itu kan kalau dipanas itu kan pasti dia menempel dan meleleh ya atau menciut. Nah seperti itu uji coba sederhana yang saya lakukan di atas setrika seperti ini. Berasnya kan taruhnya di atas tempornya. Nanti kalau yang diduga sintetis itu pasti dia akan menempel. Warnanya berubah nggak? Warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan dan baunya pun akan seperti bau plastik terbakar. Nah, ya itu seperti itu. Panelis ada punya hipotesis sebelum ke ini harus hati-hati benar. Kalau jenis beras itu tidak akan sama Pak. Oh gitu. Salah satu IR64 itu jenisnya di depan saya ada.
IR42 itu bijinya 3/4 muncul bulat. Ini juga harus hati-hati. Dan produk beras ini kan alam, nggak ada yang standar semua. Justru kalau Dewi tadi mungkin apa yang didapat itu mungkin itu berasnya semua sama. Itu pun juga masih dipertimbangkan juga karena dengan mesin yang modern itu ada grader, kalau setter itu yang keluar itu yang memang 0% broken. Ini pasti ada matanya kan? Enggak bisa. Jenis beras IR42 nggak ada matanya. Oh, okay. Jadi hati-hati benar. Ini makanya kalau nanti masyarakat memberikan, ini berasnya. Lah kalau orang Padang itu belinya jenisnya IR42. Tes juga hati-hati. Orang Jawa beli beras itu pengennya yang pulen. Okay. Orang Padang belinya IR42 pengennya yang merah. Orang Padang suruh makan beras Jawa meskipun harganya tinggi juga belum tentu mau karena pulen. Dibalik, saya orang Jawa beli beras Padang IR42 meskipun harganya tinggi saya nggak mau. Itu harus hati-hati. Jadi sekali lagi teman-teman, jenis beras beda-beda. Ciherang, IR64 sama yang IR42 itu jenisnya beda-beda. Jangan sampai wah ini bulat palsu. Enggak. Tapi kalau sudah sampai dipanaskan dan menempel itu sifat beras ada yang seperti itu. Saya pikir kalau plastik itu harusnya 130 lebih panasnya. Kalau beras itu jangankan ini mentahnya sama kan nggak ada masalah. Iya, gitu. Artinya apa, bahwa memang saya setuju dengan Pak Atiran tadi, diselidiki sejauh mana ini. Pedagang itu profesi yang saya bilang bahannya pun untuk nyampur itu sangat tinggi, termasuk teman-teman itu profesinya pedagang. Kalau merusak profesinya sendiri, motifnya apa? Justru ini yang membuat seperti ini tuh apa? Ujungnya di mana? Kondisi. Tapi kalau tadi dikatakan Ibu, oke, saya terima kasih. Ibu kan konsumen. Apa yang Ibu sampaikan tadi kan belum hipotesis, belum tentu benar bahwa beras yang palsu itu seperti itu. Makanya saya kasih klarifikasi, IR64 itu jenisnya agak 34. Tadi apalagi 34, Ciherang di bawahnya. IR42 malah separuhnya. IR42 malah bening semua. Nasinya perak. Nah ini memang sulit beras itu. Kalau bukan profesinya nggak tahu, tapi saya ulangi, paling tidak kita ambil ke sebelahnya ini. Apa sih sebenarnya dengan adanya ini? Pedagang saya yakin sekali Pak Sembiri nggak sengaja atau beli dari mana. Sekarang dia udah jadi korban, tokonya udah ditutup, anak buahnya udah berapa. Lah ini kan masalah juga dengan anak buah. Apa yang kita perbuat? Mohon maaf, setuju dengan Ibu tadi. Beras adalah beras adalah padi. Di situ beras plastik, beras. Ini kan udah ini baru sekarang Bang Adi. Saya sudah jadi korban, kawan-kawan pelaku usaha jadi korban. Yang biasanya pembelinya itu sekian persen, otomatis sudah ada penurunan untuk jangka pendek ya. Tapi kalau berasnya orang pasti beli. Kalau hipotesis seperti ini, otomatis nggak usah ngeluh semua. Dalam jangka pendek otomatis dirugikan, paling tidak secara psikologis. Ini asli atau palsu? Ya kalau beras gantinya kan substitusinya. Justru kalau ada substitusi malah itu yang dikasih variasi selama substitusinya itu adalah makanan juga, bukan plastik tadi. Begitu Bang. Saya ingin ke Pak Fajri kalau gitu. Jangan-jangan di gudang Bulog ada juga. Gimana Pak Fajri? Selama ini kalau misalnya Anda bisa mungkin juga mewakili teman-temannya Pak Nelis juga, karena secara bisnis mungkin nggak jauh beda juga dengan Pak Nelis ya, ambil beras lalu kemudian memasarkan juga beras yang ada meskipun lebih banyak beras gitu. Tapi dengan mengenai kualitas beras yang ada masalah seperti ini, bagaimana? Apakah memang persoalan itu ada di distributor, ada persoalan di produsen, atau di mana menurut Anda? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Pak Adi. Mungkin pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa begitu isu ini keluar, ini sangat menjadi perhatian kami karena kami biar gimana juga adalah penyangga atau penyimpan stok beras terbesar di Indonesia. Ya, jadi kalinya panelis ya, kalau gitu. Jadi pada kesempatan pertama langsung kita instruksikan seluruh kantor kami, seluruh gudang yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.500 untuk mengecek stok yang ada. Dan alhamdulillah sampai saat ini bahwa kita tidak menemukan indikasi ada jenis-jenis beras sintetis sebagaimana yang didiskusikan pagi ini. Yang kedua tentunya juga kita instruksikan semua tim kita di lapangan untuk lebih ketat lagi, untuk lebih waspada lagi dalam hal penyerapan atau pengadaan beras
dan juga penyimpanannya sekaligus. Dan sebetulnya bagi kami agak lebih tenang karena kami menyerap beras itu langsung dari petani atau dari penggiling. Ya, itu kan masih fresh lah intinya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan beras-beras seperti itu tidak dan itu terus kami dapat waspada. Kami sebetulnya ini kan isunya sudah bergulir lah ya, dan cukup dahsyat menurut saya. Masyarakat resah, kemudian pedagang tadi sampaikan Pak Nelis dan Pak Latif dan Pak Ketua. Dan tapi juga kita tahu pemerintah, Pak aparat juga sudah bereaksi. Lebih baik kita bantu saja, kita serahkan saja, kita beri kesempatan aparat untuk menyelidiki gitu. Mana sebetulnya masalahnya. Jadi ada menilai bahwa sekarang memang polisi yang kita tunggu untuk bisa mengungkap persoalan itu. Fakta lah ya, karena kan Badan POM juga sedang lagi menganalisa. Kemudian Menteri Perdagangan juga minta tolong pada Skrim untuk menyelidiki. Kita tunggu saja hasilnya. Oke, dari pemberitaan di media kita dengar bahwa dari uji coba yang dilakukan oleh Sukovindo BUMN itu dinyatakan bahwa dalam sampel beras 250 gram tidak salah yang diuji oleh Sukovindo ada 6,7% campuran klorin. Ada PVC juga tapi tidak dijelaskan seberapa. Panelis, apa dugaan Anda dengan data-data ini? Saya kembali lagi. 6,7% banyak loh Pak. Banyak. Jangan melihat besarnya. Berapapun beras adalah beras. Tidak boleh ada berapa itu nggak ada toleransi. Harusnya seperti itu. Tapi kita harus menyadari bahwa itu dari tangan ke tangan itu kan ada mungkin tercemar atau. Tapi kalau tadi Bang Mahdi tadi bilang ini berapapun harus tidak ada toleransi. Ini kebutuhan pokok. Tapi yang jelas adalah apa yang ada ini kita juga siap membantu pihak-pihak terkait bahwa ini harusnya tidak ada campuran itu. Tidak ada. Harusnya tidak ada. Memang tidak ada. Sukovindo mengklaim atau menyatakan bahwa ketika beras dari Ibu Dewi itu yang dibawa ke mereka 250 gram mereka uji ada 6,7% klorin di sana, which is itu 17 gram. Saya sampaikan bahwa ya, beras kebutuhan pokok selama ini tidak ada masalah, dan kalau memang itu belum dibuktikan seperti itu kan harus dicari ini klorin itu dari mana. Tapi saya hanya berpikir motifnya orang kalau sengaja membuat itu ada keuntungan, itu saya pikir baru bisa ada indikasi. Kalau nggak ada untungan berarti ada pihak lain yang mungkin membuat suasana gaduh. Tentu ekonomi aja. Justru tadi ada bukan pemain beras, tapi unsur lain membuat suasana gaduh. Kan bisa aja pemain berasnya ditunggangin. Otomatis jadi korban. Sekarang ini kan korban. Kita harus kembali dulu ke studio. Ada hal-hal yang harus disampaikan, informasi-informasi yang harus disampaikan dari studio. Kita akan segera kembali dalam polemik. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.